Shalom, saudara-saudara, peserta PBS. Hari ini ada materi khusus yaitu tentang doktrin Trinitas. Dan Trinitas ini suatu doktrin yang oleh Bapak-Bapak gereja sudah final ya. Jadi kita mau belajar mengenai penjelasan tentang doktrin Trinitas ini. Untuk itu mari kita mulai dengan doa. Bapa kami di dalam sorga, hari ini kami akan belajar tentang satu doktrin yang penting, yaitu tentang Trinitas. Dan biarlah ketika kami mempelajarinya, kami boleh menerima pengetahuan ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan, berkati pembicara kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat belajar. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anggota jemaat GBI Petamburan dan saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Saya bersyukur untuk undangan yang diberikan kepada saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan dan memahami bersama satu doktrin yang sangat penting atau bahkan yang paling penting di dalam iman Kristen, yaitu doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami, yang dalam kuasa Roh Kudus sudah menyatakan cinta kasih Sang Bapa bagi seluruh dunia, bagi kami, dan bahkan bagi orang-orang yang kerap kali tidak mampu kami pahami telah menerima cinta Allah itu. Izinkanlah kami pada malam ini untuk belajar dari firman Tuhan tentang satu doktrin yang terpenting dalam hidup dan iman kami, yaitu Tritunggal, yang sesungguhnya berbicara tentang siapa Dikau ya Allah, yang sudah mengasihi kami semua. Bersamalah dengan kami pada saat ini, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nama saya Yoas Adi Prasetya, saya pendeta jemaat GKI Pondok Indah, Gereja Kristen Indonesia, dan juga dosen tetap di STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan mungkin Anda bertanya kenapa kita membahas doktrin Trinitas dan yang diundang adalah pendeta GKI. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Doktrin Trinitas seperti yang kita sebagian besar dari kita mungkin tahu, belakangan menjadi sebuah topik percakapan yang cukup hangat, termasuk juga yang beredar di kalangan Gereja Bethel Indonesia dan gereja-gereja lain. Dan ini doktrin yang terpenting bagi iman Kristen, tidak soal apapun denominasi kita, Katolik, Ortodoks, Pentakosta, Karismatik, Reform, Lutheran, Metodis, apapun, semuanya mengakar dan berdasar pada doktrin Tritunggal ini. Sehingga kalau kita melihat misalnya pengakuan iman Kristen dari Gereja Bethel Indonesia, sekalipun saya pendeta GKI, tetapi saya juga menikmati pengakuan iman Kristen dari GBI ini, dengan sangat jelas dikatakan pada butir kedua dan yang ketiga, dua doktrin terpenting dari iman Kristen. Setelah pada butir yang pertama berbicara mengenai firman Tuhan, maka pada butir yang kedua saya akan bacakan, dikatakan di sana, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi di dalam satu. Dilanjutkan dengan butir yang ketiga, dikatakan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Nah, saudara, kenapa saya mencantumkan atau mengutip dua butir dari pengakuan iman Kristen GBI ini untuk mengatakan bahwa dua doktrin inilah yang paling penting di dalam iman Kristen.
Tidak peduli apa gereja kita, apa denominasi kita, seharusnya dua doktrin inilah yang sungguh-sungguh terpenting. Ya. Kalau Anda melihat bagaimana Gereja Bethel Indonesia menempatkan, yang pertama adalah doktrin Trinitas, dan yang kedua adalah doktrin tentang Kristus, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya itulah, maka sebenarnya kita melihat bahwa GBI menempatkan diri di dalam persekutuan gereja-gereja bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, di segala tempat dan waktu. Ada seorang bapak gereja yang bernama Gregorius dari Sinai. Dia hidup pada abad yang ke-14. Dia mengatakan begini, kekristenan dapat didefinisikan sebagai persepsi dan pemahaman yang jernih dari dua dogma iman, yaitu Trinitas dan dualitas. Untuk mengetahui dan merenungkan, yang pertama, tiga pribadi dari Trinitas sebagai yang berbeda dan tak terpisahkan, yang menegaskan satu Allah. Dan yang kedua, hakikat ilahi dan manusia dari Kristus yang menyatu di dalam pribadi tunggalnya. Nah, saudara, kutipan dari Gregorius Nyssa ini sangat penting karena merangkum seluruh intisari iman Kristen, doktrin dan dogma Kristen yang diajarkan di segala tempat dan waktu. Jadi, kita melihat bahwa gereja-gereja seringkali berdiskusi, bahkan kerap kali berdebat tentang satu ajaran, tentang baptisan, apakah diselam atau dipercik, tentang bahasa lidah atau bahasa roh, tentang keselamatan, predestinasi, dan 1001 doktrin yang kerap kali membuat gereja bisa berdiskusi dan berdebat bahkan satu dengan yang lain. Akan tetapi itu semua tidak cukup penting dibandingkan dengan dua doktrin yang terpenting yang sudah disebutkan, baik di dalam pengakuan iman Kristen GBI maupun yang saya kutip di dalam tulisan dari Gregorius Nyssa, yaitu Trinitas dan dualitas atau doktrin tentang Kristus yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Jadi kita melihat di sini bahwa betapa pentingnya doktrin Trinitas itu. Dia memiliki setidaknya 4 fungsi. Yang pertama adalah bahwa doktrin Trinitas itu mendefinisi identitas iman Kristen secara fundamental dan ekumenis. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kita ini sebagai orang Kristen ditentukan identitasnya, jati dirinya, karena kita adalah umat yang percaya kepada Allah yang satu di dalam 3 pribadi. Ini menjadi fondasi iman kita. Yang di atasnya kemudian kita memiliki doktrin-doktrin turunan yang lain. Ya, dia bersifat fundamental tetapi juga bersifat ekumenis. Artinya tidak soal Anda dari GBI, saya dari GKI, tetapi dasar iman kita adalah Allah Tritunggal. Bukan Alkitab, tapi Allah Tritunggal. Kenapa bukan Alkitab? Karena kita mendasarkan iman kita pada Dia yang kita percaya, yaitu Allah Tritunggal. Tidak berarti bahwa dengan demikian Alkitab tidak penting, tetapi kita percaya kepada Dia yang adalah Allah Tritunggal sebagaimana yang dipersaksikan oleh Alkitab sebagai firman Tuhan. Itu sebabnya dalam tradisi gereja saya di GKI ada kebiasaan setiap ibadah kami berdiri dan mengaku iman kami, ya. Dan tidak pernah di dalam pengakuan iman rasul itu dikatakan aku percaya kepada Alkitab, ya, tetapi aku percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dari mana kita bisa percaya itu? Alkitab. Tetapi subjek yang kepadanya kita percaya adalah Allah itu, yang dipersaksikan oleh Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya. Jadi ini fungsi yang pertama, mendefinisi siapa kita.
Dan itu juga berarti disinilah keunikan iman Kristen. Keunikan iman Kristen terletak pada keyakinan kepada Allah yang adalah tiga pribadi di dalam satu hakikat, yang sudah menyatakan dirinya, menyatakan cintanya, dan menyelamatkan kita. Ya. Itu sebabnya kemudian yang kedua, kenapa doktrin Trinitas ini menjadi sangat penting, karena dia menjadi tata bahasa iman Kristen. Tata bahasa, gramatika. Saya perhatikan bahwa bagaimana seseorang itu tertib berbahasa, misalnya bahasa Indonesia, sangat ditentukan apakah dia memakai tata bahasa dengan teliti, dengan cara yang benar dan tepat. Mungkin dia memiliki banyak sekali kosakata, ya, kumpulan kata-kata yang dia pakai, tetapi kalau itu dibolak-balik, ya, tidak dengan memakai gramatika yang benar, maka maksudnya bisa menjadi keliru dan menyesatkan. Kata-kata yang benar harus dipakai dengan cara membahasakan yang benar, yaitu melalui tata bahasa yang benar. Nah, doktrin Trinitas menyediakan kepada kita sebuah tata bahasa bagi ekspresi iman kita di dalam ibadah, di dalam perilaku, dan di dalam pemahaman doktrin kita. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah dia mendasari seluruh doktrin yang lainnya, karena dia bersifat fondasi, fundamental. Bayangkan ada sebuah bangunan dengan 4 lantai misalnya. Apa yang membuat bangunan itu bisa berdiri kokoh? Fondasinya. Fondasinya. Kalau lantai yang keempat paling atas itu hancur, lantai 1, 2, 3 belum tentu hancur. Lantai 1 hancur, maka lantai-lantai di atasnya 2, 3, 4 akan hancur. Tetapi fondasinya mungkin tidak. Tetapi kalau fondasi itu goyah dan hancur, maka seluruh bangunan itu akan menjadi hancur. Nah, fondasi iman kita adalah Allah Trinitas itu. Maka ketika kita bicara misalnya tentang keselamatan, tentang dosa, tentang akhir zaman, dan 1001 ajaran yang lain, semuanya harus kembali kepada pemahaman dasar kita mengenai Allah Tritunggal itu. Nah, fungsi yang keempat adalah bahwa doktrin Trinitas atau Tritunggal itu menjadi inti, warna dari spiritualitas kita, doa kita, ibadah kita. Namun juga etika, gaya hidup kita, meneladani Allah. Siapa Allah? Jika Allah adalah tiga pribadi yang saling mencintai, maka hidup kita pun diundang untuk hidup dalam cinta kasih. Jika tiga pribadi itu adalah tiga pribadi yang setara, ya, maka kita juga menghargai kesetaraan, keadilan satu dengan yang lain. Etika Kristen berdasar pada siapa Allah kita. Dan yang ketiga tentu adalah ajaran Kristen secara menyeluruh. Nah, di dalam tradisi Kristen, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengerti bahwa ada setidaknya 2 cara untuk membahasakan Allah Trinitas ini. Yang pertama seringkali disebut sebagai Trinitas ekonomik. Ini tidak ada hubungannya dengan ekonomi atau bisnis ya, tetapi ekonomik dalam arti dari kata oikos nomos ya, mengatur, menata rumah. Bayangkan bahwa rumah ini adalah seluruh ciptaan Allah. Maka Trinitas ekonomik menunjuk kepada bagaimana doktrin Trinitas ini memahami Allah dalam hubungannya dengan ciptaan. Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai satu persekutuan yang mengarahkan ya, cinta kasihnya kepada ciptaan. Maka kita menyebutnya Trinitas ekonomik. Nah, para ahli kemudian membedakannya, para teolog membedakannya dengan yang kedua, Trinitas imanen. Artinya bagaimana bicara tentang Allah Tritunggal, Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu persekutuan pada diri mereka sendiri tanpa hubungannya dengan kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Allah yang terpisah
terpisah dari ciptaan, ya, tanpa relasi dengan ciptaan, maka disebut Trinitas imanen. Ya. Nah, mana yang tepat atau yang benar? Keduanya benar, tetapi yang pasti keduanya tidak pernah dilepaskan. Keduanya saling menjelaskan. Misalnya, gereja-gereja sepanjang abad ketika bicara dalam bahasa Trinitas ekonomik, mereka biasa menyatakannya misalnya sebagai berikut, bahwa semua berasal dari Bapa melalui Anak di dalam kuasa Roh Kudus bagi kita, dan di dalam kuasa Roh Kudus melalui Sang Anak kembali bagi kemuliaan Bapa. Ya, dalam bahasa Latinnya apatre ad patrem per filium in spiritu pro nobis. Dari Bapa kepada Bapa melalui Anak di dalam kuasa Roh Kudus bagi kita. Jadi rumusan semacam ini ingin memperjelas bagaimana ada sebuah gerak dari Allah Sang Bapa yang mengutus Anaknya di dalam kuasa Roh Kudus bagi ciptaan yang Dia cintai, dan membawa ciptaan itu melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus kembali kepada Bapa. Nah, ini bahasa Trinitas ekonomi. Yang kedua, bahasa Trinitas yang sifatnya imanen, bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam persekutuan mereka sendiri. Ini yang seringkali kita dengarkan, ya, rumusan Trinitas, bahwa Allah itu adalah satu hakikat dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dalam bahasa Yunaninya mia ousia tres hypostases, atau dalam bahasa Latinnya una substantia tres personae, yang artinya sebenarnya sama, satu hakikat, tiga pribadi. Tidak ada ciptaan di sana. Ya. Bagaimana berbicara tentang Allah di dalam dirinya sendiri. Nah, bahasa Trinitas ekonomik itu seringkali bisa digambarkan dengan skema semacam ini, saudara, yang bisa Anda lihat di layar Anda. Dari Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus bagi kita pro nobis kembali kepada Bapa dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Ya. Ini bahasa ekonomik. Allah Trinitas adalah Allah yang mengarahkan cintanya kepada kita. Sedangkan bagaimana membahasakan dengan bahasa Trinitas imanen, seperti yang seringkali kita lihat, ya, Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukanlah Anak, Bapa bukanlah Roh, demikian juga Anak bukan Bapa dan Roh, Roh bukan Anak dan Bapa. Jadi bagaimana kita membahasakan relasi di dalam diri Allah sendiri tanpa hubungannya dengan manusia atau ciptaan. Jadi kalau kita membaca Alkitab, maka menjadi jelas bahwa kita hanya menemukan bahasa Trinitas ekonomik. Sebab Alkitab ini memang dituliskan sebagai kesaksian karya Allah di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus bagi kita. Alkitab ini adalah kitab keselamatan, kitab iman. Di dalam Alkitab kita tidak menemukan secara ilmiah atau akademis tentang rumusan Trinitas imanen, Bapa, Anak, Roh Kudus dalam diri mereka sendiri. Walaupun kemudian gereja selama berabad-abad mencoba untuk merumuskannya berdasarkan bahasa Trinitas ekonomi yang dipersaksikan di dalam Alkitab. Jadi umat Kristen hanya mengalami Allah yang menyatakan dirinya kepada ciptaan. Dan ini masuk akal, bukan? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah jika Allah tidak memperkenalkan dan menyatakan dirinya kepada kita? Ya. Akan tetapi, konsep Trinitas imanen tetap sangat penting untuk menegaskan Allah semacam apa yang kita percayai, dan siapa sebenarnya tiga pribadi yang adalah satu hakikat ilahi itu. Nah, ini kemudian membawa kita pada pertanyaan, bagaimana dengan Alkitab kita? Banyak orang yang kemudian berkata, kan tidak ada kata Alkitab di dalam Alkitab. Oh benar, memang tidak ada kata Alkitab, kata
Trinitas atau Tritunggal di dalam Alkitab, karena kata itu baru dipergunakan sekitar abad yang ketiga oleh beberapa bapak gereja. Apakah itu berarti karena tidak ada kata Alkitab di dalam Alkitab maka kita harus menolaknya? Karena jika kita harus menerima maka sesuatu itu harus ada katanya di dalam Alkitab. Jika demikian rumusnya atau pemahamannya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, sebab kata Alkitab sendiri juga tidak ada dalam Alkitab. Maka apakah itu berarti kita harus menolak Alkitab? Tidak, bukan? Maka cara berpikir ini jelas clear. Kita hidup di abad yang ke-21 sekarang dan punya banyak kosakata, ya, kata-kata yang tidak ada dalam Alkitab. Ya. Tetapi bukan soal itu yang membuat kita kemudian menerima atau menolak doktrin Allah Tritunggal itu. Ya. Kita harus sangat paham bagaimana gereja selama berabad-abad pada akhirnya menetapkan bahwa kita punya kumpulan Alkitab, kumpulan kitab yang kemudian menjadi satu Alkitab Perjanjian Lama dan Baru ini. Cara menentukannya, aturan dan ukuran atau norma, patokan untuk menentukan mana yang masuk dan mana yang tidak, itu apa? Maka kita akan sangat jelas melihat bagaimana gereja mula-mula pada akhirnya menetapkan, nah ini dia, dari sekian banyak Injil, 4 ini yang kita percaya, yang valid, yang benar, dengan ukuran apa? Trinitas dan Yesus Kristus. Bagaimana surat-surat Paulus dan surat-surat yang lain itu diterima oleh gereja, karena seluruhnya itu berbicara tentang siapa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang dalam kuasa Roh Kudus menyatakan cinta kepada kita. Trinitas dan Kristus itu ukurannya, ya. Termasuk ketika pada akhirnya gereja, umat Kristen menerima perjanjian lama yang adalah kitab suci dari umat Yahudi, orang Israel. Kenapa itu kemudian diklaim sebagai Alkitab, bagian dari Alkitab Kristen? Karena kemudian gereja membaca kembali perjanjian lama dengan kacamata Trinitas, dengan kacamata Kristus. Ingat, 2 doktrin yang paling utama, Trinitas dan Kristus, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Itu menjadi kacamata kita. Dan kemudian, ini yang kita terima, yang lain kita tolak, ya. Jadi saudara, pertanyaannya seringkali keliru. Pertanyaannya bukanlah apa dasar Alkitab bagi doktrin Trinitas. Itu pertanyaan yang keliru. Kenapa? Karena Alkitab sendiri kita kumpulkan, gereja kumpulkan dan dikanonisasi namanya, ya, ditetapkan menjadi satu kitab suci ini dengan ukuran Trinitas. Maka pertanyaan yang benar adalah bagaimana membaca teks-teks Alkitab ini dengan kacamata Trinitas. Sebab secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara, kitab suci ini kalau mau diperas, isinya apa? Ya 2 tadi itu, Trinitas dan Yesus Kristus. Walaupun itu berada di dalam perjanjian lama. Tentu kita tidak kemudian harus menemukan ayat per ayat dari kitab suci itu. Tetapi kitab suci sebagai satu kesatuan ingin mempersaksikan Allah Trinitas dan Yesus Kristus, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, sebagai satu kesatuan. Maka cara terbaik untuk membaca Alkitab dengan lensa Trinitas dan dualitas, Kristus Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, adalah membacanya sebagai satu keutuhan. Sama dengan kalau Anda melihat sebuah lukisan yang sangat kompleks, sangat sophisticated, ya, penuh dengan dimensi begitu, Anda harus seringkali menarik jarak, menarik diri dan melihat lukisan itu secara keseluruhan.
Dan menjadi salah kalau kita melihatnya bagian per bagian, lalu menyimpulkan per bagian itu, oh kalau begitu lukisan ini adalah tentang sesuatu. Begitu. Keliru. Misalnya, kita melihat gambar ini yang ada di layar Anda. Katakanlah ini kisah tentang Alkitab, dan kemudian atas dasar satu ayat ini kita kemudian menyimpulkan, wah Alkitab berisi kekerasan. Ini kisah tentang tentara yang melakukan kekerasan, perang. Alkitab ini buku perang. Atau ada yang kemudian mengatakan misalnya dengan melihat satu bagian yang lain, wah ini kok horor nih, gambar iblis, gambar neraka. Alkitab ini kitab horor. Atau misalnya yang ini, wah ini Alkitab kok porno ya, jorok sekali, geli banget bacanya karena misalnya membaca Kidung Agung. Tapi coba kalau Anda melihat lukisan ini sebagai ilustrasi secara keseluruhan. Lukisan ini dilukis oleh Drew Budmaster pada abad yang ke-15 dengan judul The Crucifixion. Kalau Anda kemudian menarik diri dan melihat seluruh lukisan yang ada di layar Anda, maka Anda akan tahu bahwa lukisan ini berbicara tentang apa? Tentang karya penyelamatan Yesus di atas kayu salib. Yang memang di sana sini ada gambar tentang neraka, tentang kekerasan tentara, bahkan tentang tubuh yang ditelanjangi. Tapi secara keseluruhan, karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu ditampilkan. Itu pesan utamanya. Dan justru makin powerful, makin kuatlah pesan itu, karena yang tadi itu, gambar neraka, kekerasan, dan lain sebagainya itu membuat makin gamblanglah teologi kita tentang keselamatan. Tapi Anda harus lihatnya keseluruhan. Termasuk yang tidak menyenangkan tadi itu harus dibaca, harus dilihat, supaya pesan keseluruhannya menjadi jelas. Ya. Nah, namun walaupun demikian, tetaplah kita bisa bertanya bagaimana sesungguhnya doktrin Trinitas itu dipahami melalui teks Alkitab. Dan oleh karena itu izinkan saya untuk memberikan beberapa panduan. Ada 9 panduan untuk memahami doktrin Trinitas. Setiap kali Bapak Ibu Saudara mendengarkan ceramah atau khotbah atau membaca buku tentang doktrin Tritunggal, pakailah 9 panduan ini. Mungkin Anda akan terbantu untuk melihat apakah ada yang keliru, apakah ini sudah berada pada koridor yang benar untuk menjelaskan Allah Tritunggal. 9 prinsip penuntun, dan saya akan berikan nanti ayat-ayat yang mungkin dapat mendukung kita. Ya, yang pertama dari seluruhnya adalah misteri, prinsip misteri. Apa itu? Yaitu kesadaran bahwa doktrin Trinitas ini adalah usaha umat percaya untuk menjelaskan apa dan siapa Allah, tetapi tidak untuk sepenuh-penuhnya mengaku atau mengklaim bahwa kita sudah tahu seluruhnya tentang Allah. Kenapa? Sebab Allah itu adalah Dia yang adalah misteri yang tidak mampu kita pahami sepenuhnya. Ya, Agustinus, seorang bapak gereja yang sangat terkenal, pernah mengatakan, "Si comprehendis non est Deus." Jika Anda memahaminya, maka itu pasti bukan Allah. Sebab Allah melampaui pemahaman kita. Amin. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan satu kalimat tentang konsep misteri ini dan bagaimana kita harus menjaga misteri tersebut. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Inti dari pemberitaan Paulus, dia berkata, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita." Jadi Paulus, rasul yang luar biasa itu pun mengakui bahwa ada rahasia Allah yang memang tidak bisa kita pahami, kecuali Allah menyatakannya, mewahyukannya kepada kita, memperkenalkannya.
Di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, di sana juga dikatakan tentang siapa Allah yang adalah misteri itu. Ya, Paulus mengatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi Paulus mengatakan bahwa Allah itu tidak terhampiri, bertahta dalam terang yang tak terhampiri, dan karena itu kita tidak bisa menggapainya. Bayangkan, tak seorang makhluk pun di bumi ini yang bisa sampai ke bumi, ke matahari itu. Karena begitu kita mendekatinya, musnahlah kita karena begitu panas. Tapi kita bisa merasakan matahari itu sejauh matahari itu menyinarkan sinarnya, bukan? Kita menikmati matahari itu, membangun imunitas kita setiap saat, setiap pagi di masa COVID-19 ini. Ya. Nah, itu aspek pertama. Jadi setiap kali kita meneliti doktrin Trinitas, jangan pernah kehilangan dimensi misteri Allah ini. Bahwa yang kita ketahui tentang doktrin itu baik, benar, tetapi Allah lebih luas, lebih dalam, lebih lebar dari segala doktrin yang kita percayai itu. Nah, yang kedua, saudara, prinsip yang lain adalah bahwa doktrin itu bukan untuk kenikmatan intelektual kita. Dia bukan untuk memuaskan akal budi kita, tetapi untuk menuntun hati kita untuk memuji, mempermuliakan Bapa di sorga yang kita kenal dalam Kristus, dalam kuasa Roh. Dan karena itu ada prinsip yang disebut prinsip doksologi. Doksologi itu artinya puja-puji, penyembahan. Maka doktrin Trinitas harus mulai dari hati yang bersyukur, meluap dengan rasa cinta kepada Allah. Karena di dalam Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, Allah sudah mengasihi kita. Maka lokasi yang terbaik untuk menjaga doktrin Trinitas itu apa? Bukan kelas katekisasi, bukan pemahaman Alkitab. Ibadah. Karena dalam ibadah itulah hati kita dihangatkan terus oleh cinta Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Ya. Itu prinsip yang tidak boleh lepas. Dan penting sebelum kita memahami prinsip yang lain. Yang ketiga, saudara, adalah prinsip keesaan. Bersama dengan umat Israel, kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Jadi ketika ditanya, berapa sebenarnya Allah orang Kristen, dengan sangat tegas dan mudah, kita berkata bahwa kita percaya pada satu Allah. Ya, mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadi, itu bicara soal siapa Allah kita. Tetapi bicara soal Allah itu sendiri, hakikatnya, maka kita mengatakan bahwa kita percaya pada satu Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita membaca Ulangan 6 ayat 5 yang menjadi pengakuan iman bangsa Israel, Shema Yisrael, dengarlah orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Kita mengaminkannya. Yesus sendiri dalam Markus 12 ayat 29 mengutip Shema Yisrael itu dengan mengatakan bahwa Allah itu Esa. Juga Rasul Paulus misalnya dalam Efesus pasal yang keempat, ketika bicara soal kesatuan iman jemaat Efesus, dia menegaskan pada ayatnya yang ke-6, Efesus 4 ayat yang ke-6, bahwa kita percaya pada satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi jangan khawatir untuk mengatakan bahwa kita percaya kepada satu Allah. Ya. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana menjelaskan, menghayati, mengalami Allah yang Esa itu di dalam 3 pribadi itu. Dan karena itu kita harus meneruskan dengan prinsip yang berikutnya yang sama pentingnya, yaitu prinsip kesetaraan. Apa itu prinsip kesetaraan? Yaitu bahwa Allah yang satu itu kemudian dialami oleh umat percaya di dalam Bapa yang kita kenal,
di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Orang percaya, orang Kristen mengimani Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi yang setara satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua berada dalam kesatuan hakikat. Dalam bahasa teologi disebut sebagai konsubstansial. Ya, dan dikatakan misalnya dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6, ketika Paulus bicara tentang Yesus Kristus, dia mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi baik Sang Bapa maupun Sang Anak sama-sama ilahi dan setara keilahiannya. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Demikian juga ketika ada satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, kisah tentang penyelewengan pertama di dalam jemaat mula-mula. Anda semua mengenal kisah Ananias dan Safira di sana. 2 orang pasangan suami istri yang berkata ingin menyumbang kepada komunitas orang percaya, namun kemudian melakukan korupsi dari apa yang seharusnya mereka sumbangkan itu. Ya, kemudian Allah menjadi murka. Dan dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Coba perhatikan bahwa di awal tadi dikatakan mendustai roh, tetapi di bagian yang kedua dikatakan mendustai Allah. Dan ingin dikatakan bahwa apa yang kita lihat pada setiap pribadi itu berlaku untuk kedua pribadi yang lainnya, 2 pribadi ilahi yang lainnya. Jadi prinsip kesetaraan ingin mengatakan bahwa kita percaya kepada satu Allah, hakikat, dalam 3 pribadi, dan ketiganya itu setara, berbagi dalam hakikat yang sama. Dan karena itulah maka konsekuensi dari prinsip yang keempat ini adalah yang kelima, bahwa kita percaya bahwa baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus itu berada dalam satu persekutuan relasional yang sempurna, persekutuan cinta kasih. Dan karena itu tepat mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah persekutuan. Allah yang senantiasa berada di dalam satu kesatuan, tidak pernah terbagi, tidak pernah terpisah satu dengan yang lainnya. Dan ketiganya membentuk sebuah persekutuan cinta kasih. Yohanes 8 ayat yang ke-42 dengan sangat indah misalnya mengatakan demikian, saudara. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Allah, Sang Bapa dan Sang Anak itu berada dalam kesatuan. Anak itu keluar melakukan misinya dari Sang Bapa tanpa sungguh-sungguh pernah terpisah dari Sang Bapa. Kemudian pasal 12 Injil yang keempat ayat yang ke-56 dikatakan begini. 14 ayat yang ke-11. Yohanes 14 ayatnya yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya. Jadi pribadi yang satu memasuki yang lain. Begitu sempurnanya
persekutuan ketiga pribadi itu sedemikian eratnya hingga kita tidak bisa berkata selain mengatakan bahwa ini adalah satu Allah. Nah, Yohanes 17 ayat 21 menegaskan hal yang kurang lebih sama, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 17 ayatnya yang ke-21, supaya mereka semua adalah satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ya, dan konsep bahwa persekutuan Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu di dalam yang lain ini, di dalam tradisi kuno gereja disebut dengan doktrin perikoresis. Ya, berkelindannya, bersekutunya ketiga pribadi itu, dan memungkinkan umat percaya diundang untuk memasuki persekutuan mereka. Dan betapa indahnya, gereja adalah persekutuan umat percaya yang dirangkul, diundang masuk menikmati persekutuan Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Nah, yang keenam, sekalipun ketiga pribadi ini berada dalam satu persekutuan yang begitu sempurna, tidak terpisahkan, akan tetapi ada prinsip yang disebut distingsi. Artinya kita tetap harus membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Membedakan tidak berarti memisahkan. Membedakan berarti bahwa kita harus melihat bahwa yang satu bukanlah dua yang lain. Demikian sebaliknya, yang lain bukanlah dua pribadi yang berikutnya. Mereka tidak terpisahkan, tapi harus terbedakan. Bapa bukanlah Anak dan Roh, Anak bukanlah Bapa dan Roh, dan Roh itu bukanlah Bapa dan Anak. Dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua misalnya, dan ini satu contoh dari banyak contoh yang lain yang menegaskan bagaimana ketiga pribadi itu disebut berbeda tetapi tetap dalam satu kesatuan. Dan 1 Petrus pasal yang pertama, ketika Petrus menyapa penerima suratnya, dikatakan begini. Dari Petrus, Rasul, dan seterusnya. Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ya. Jadi ketiga pribadi itu disebut secara berbeda, tetapi tetap dalam satu kesatuan. Perbedaan itu harus sangat tegas untuk menegaskan bahwa tiga pribadi ini sungguh-sungguh berbeda. Jadi ketika Yesus berdoa kepada Bapa di sorga di Taman Getsemani, itu adalah sebuah doa yang real, bukan pura-pura. Doa satu anak kepada bapaknya. Sang anak mengeluarkan kepedihannya, lukanya kepada Bapa di sorga. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 misalnya mengatakan demikian tentang Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan sekali lagi ketiga pribadi ini disebutkan berbeda. Yang satu mengutus yang lain, yang satu kemudian mengajarkan ulang apa yang pernah diajarkan Yesus. Perbedaan ini menjadi sangat real. Tetapi sekali lagi tidak pernah terpisahkan ketiganya. Sekali lagi, satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Anda lihat Bapak Ibu Saudara, bahasa yang dipakai oleh penulis Alkitab membedakan ketiga pribadi itu, tetapi tidak memisahkannya, karena semuanya berada di dalam satu persekutuan yang sempurna. Kita mengalami persekutuan, tetapi kita adalah makhluk ciptaan, dan karena itu persekutuan kita tidak pernah sempurna, diwarnai dengan pertikaian
ya, kebencian kadangkala, kemarahan, tetapi sebagai umat dari Allah Trinitas kita mencoba untuk menghayati kesempurnaan persekutuan itu bukan di dalam gereja kita. Gereja mengalami perpecahan dari abad ke abad, tetapi kesatuan itu ditemukan di dalam Allah Tritunggal itu sendiri. Ya. Nah, kesatuan itu bukan hanya kemudian dinikmati oleh ketiga pribadi ilahi itu dalam dirinya sendiri, tetapi juga kesatuan ketika berkarya bagi dunia. Ketika mencipta, ketiganya mencipta. Ketika menyelamatkan, ketiganya menyelamatkan. Ketika menyempurnakan, menguduskan, ketiganya juga bekerja bersama. Dan itulah prinsip yang ketujuh yang menjadi prinsip kesatuan ekonomi, kesatuan karya Allah Tritunggal bagi dunia. Dan satu teks Alkitab yang tentu sangat kita kenal dan banyak dibahas oleh banyak pendeta dan pembicara adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, dikatakan begini, pada mulanya Allah, ya, Sang Bapa, menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, bagaikan seekor induk raja wali atau induk ayam yang mengerami telurnya, menjadikannya menjadi ada. Dan bagaimana adanya? Ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Dalam tradisi Kristen kemudian firman itu ya, disapa sebagai Dia yang berinkarnasi, Yesus Kristus. Jadi Allah Sang Bapa itu menciptakan melalui rohnya dan kemudian menyatakan Kristus, menyatakan firman, dan jadilah semuanya. Nah, inilah kesatuan ekonomi, kesatuan karya dari ketiga pribadi Allah itu. Jadi kelirulah jika kemudian kita membagi-bagi peran, bahwa yang menciptakan itu Bapa, yang menyelamatkan itu Anak, dan kemudian yang menguduskan itu adalah Roh Kudus. Dalam konsep iman kita, ketiga pribadi itu bekerja bersama-sama. Sekalipun tentu kita bisa memberi penekanan yang berbeda. Misalnya sang Bapa itu menciptakan, tetapi selalu harus dilanjutkan bersama Anak dan Roh Kudus. Anak Yesus Kristus itu menyelamatkan bersama Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyempurnakan bersama dengan Bapa dan Anak. Begitu seterusnya. Nah, Ibrani 9 ayatnya yang ke-14 juga mempersaksikan hal yang kurang lebih sama. Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ingin dikatakan bahwa karya keselamatan itu adalah karya bersama dari tiga pribadi itu, yang mengolah hidup kita yang rapuh berdosa ini, dan kemudian menyucikannya dan dipersembahkan kepada Allah Bapa. Dan itu sebabnya kita beralih ke prinsip yang ke-8, dua terakhir, yaitu prinsip partisipasi. Karena Allah kita adalah Allah yang esa, persekutuan tiga pribadi yang tak pernah terpisahkan begitu sempurnanya, sampai kita berkata hanya ada satu Allah. Allah semacam itu adalah Allah yang membuka diri dan memberi ruang buat kita, gerejanya, umatnya, seluruh dunia, untuk mengambil bagian, berpartisipasi di dalamnya. Dan disinilah kunci dari kenapa doktrin Trinitas itu menjadi sangat penting. Dan saya akan membahasnya minggu depan. Bahwa doktrin ini kemudian memberi tata bahasa buat gereja, buat orang percaya, memahami bahwa apapun yang kita lakukan adalah partisipasi kita.
ambil bagian ke dalam persekutuan Allah Trinitas, tapi juga ke dalam misi pekerjaan Allah Trinitas itu. Ya. Efesus 2 ayat 17-22 misalnya ya. Kita lihat bersama Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-22, cukup panjang. Ia datang, yaitu Kristus Sang Anak itu datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karya keselamatan. Oleh karena Dia, kita berdua dalam satu roh ikut bekerja, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia bertumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga dibangunkan menjadi tempat kediaman di dalam roh. Jadi berkat karya ketiga pribadi itu menyelamatkan kita, kita menjadi kawan sekerja Allah. Kita ikut dalam misi Allah. Jadi bayangkan dan imani bahwa apapun yang gereja lakukan selalu terlibat di dalam karya Allah menata dunia ini. Semua gereja tidak boleh punya misi. Karena misi gereja hanya satu, misi Allah. Missio Dei. Ya. Dan kemudian ini semua diikat atau disempurnakan dengan sebuah prinsip dasar, dan ini menjadi prinsip yang ke-9 yang khusus terkait dengan Yesus Kristus. Ingat tadi saya mengatakan bahwa ada dua doktrin penting, yaitu Trinitas dan dualitas, keilahian dan kemanusiaan Yesus. Maka semua doktrin Trinitas akan menjadi sehat, menjadi matang, dewasa, dan benar sejauh doktrin tentang Kristus juga doktrin yang benar. Dan karena itu prinsip ke-9 tidak boleh dilupakan, yaitu kesatuan hipostatik. Apa itu? Yaitu kesatuan dari dua natur Kristus, ilahi sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Bahwa satu dari tiga pribadi ilahi itu menjadi manusia, yaitu Sang Sabda atau Sang Anak menjadi manusia, mengambil kemanusiaan menjadi hakikatnya. Sehingga Sang Anak bukan hanya sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus, tapi juga sehakikat dengan Anda dan saya, manusia ini. Bukankah ini sebuah cara berpikir, cara beriman yang luar biasa, membingkai seluruh makna hidup kita, ya? Nah, semoga di kali lain kita bisa membicarakan hal ini tentang kesatuan hipostasis, keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, secara dengan kata lain, inilah yang kita miliki, yang mendefinisi kita. Ada 9 prinsip. Dan ada kotak itu, ya, yaitu kotak keilahian dan kemanusiaan Yesus. Trinitas dan dualitas. Itulah yang membingkai, memagari iman kita. Nah, di dalamnya terdapatlah GBI, GKI, HKBP, dan gereja-gereja lain yang mengakui keilahian dan kemanusiaan Yesus dan mengakui doktrin Trinitas yang sehat, yang memenuhi prinsip 9 itu. Anda boleh berbeda satu dengan yang lain. Cara beribadahnya berbeda, cara menyanyinya berbeda, doktrin-doktrin yang lainnya bisa berbeda, tetapi semua berada di dalam dua pagar utama tersebut. Oke. Jadi kalau mau disimpulkan, sebenarnya Allah orang Kristen itu satu atau tiga, ya. Maka saya harus mengatakan ya satu ya tiga, ya dan tidak. Bagaimana menjelaskannya? Ya, kita percaya satu Allah. Tidak, bukan tiga Allah. Ya, kita percaya tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi tidak, ini bukan satu pribadi, ya.
yang kemudian menjelma atau memanifestasi diri sebagai Bapa, sebagai anak, bukan, tapi 3 pribadi yang real berbeda. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi 2 pegangan yang harus sama kokohnya dipertahankan. Satu hakikat, 3 pribadi. Ya. Oleh karena itu penting buat kita untuk memahami ada beberapa kesalahpahaman atau pemahaman yang tidak berkesesuaian dengan prinsip Tritunggal atau Trinitas ini. Setidaknya doktrin ini ditentang atau ditolak dari 2 penjuru utama. Penjuru yang pertama menolak satu Allah, dan penjuru yang kedua menolak 3 pribadi itu. Nah, mereka yang menolak satu Allah itu bisa dalam pengertian politeisme, percaya pada banyak Allah, atau kalau banyaknya itu 3 ya disebut triteisme, sebuah tuduhan bahwa Allahnya orang Kristen itu 3, ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan itu kita tolak karena ini bukanlah Tritunggal atau Trinitas. Di sisi yang lain ada mereka yang menolak 3 pribadi ini. Dan inilah yang banyak heboh belakangan ini, yang kerap kali bisa disebut sebagai modalisme, dari kata modus, cara, fungsi, atau bisa juga disebut sebagai sabellianisme, berdasarkan nama seorang yang ditolak pandangannya, yaitu Sabellius. Modalisme itu memahami dalam 2 cara. Yang pertama dalam modalisme peran, berkata bahwa Allah itu cuma satu hakikat, satu pribadi, dan satu pribadi itu punya 3 fungsi. Sama seperti nama saya Yoas, tapi fungsi atau jabatan saya pendeta, dosen, dan suami. Tapi Yoasnya satu pribadi, dan itu ditolak oleh gereja. Atau modalisme historis, artinya 3 cara Allah berada itu punya zamannya masing-masing. Zaman PL itu zamannya Bapa, kemudian Bapa berhenti pakai topeng, Yesus Kristus turun jadi manusia, lalu naik, lalu pakai topeng Roh Kudus, dan itu ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena kemudian perbedaan 3 pribadi yang real itu menjadi kabur sama sekali. Atau penolakan terhadap 3 pribadi ini muncul dalam bentuk yang disebut subordinasionisme, suborder. Jadi ada tatanan, ini Allah Bapa, itulah pribadi satu-satunya yang paling utama. Yesus dan Roh Kudus itu di bawah Bapa, ya, atau Roh Kudus di bawah Bapa dan Anak, dan tidak sepenuhnya ilahi. Nah, ini muncul misalnya dalam pandangan yang ditolak mati-matian oleh gereja melalui konsili Nisea, ya, dari seorang yang bernama Arius, yang sekarang kita kenal dengan Arianisme. Jadi saudara, kalau kita melihat ada pihak yang menolak kesatuan Allah, ada yang menolak ketigaan pribadi. Saya mengamati bahwa lazimnya mereka yang menolak Trinitas dengan memahaminya sebagai ajaran 3 Allah itu berasal dari luar Kristen, dari saudara yang berbeda iman. Wah, orang Kristen itu percaya 3 Allah. Tetapi ketika muncul penolakan terhadap 3 pribadi, saya mengamati lazimnya yang menolak itu justru berasal dari dalam kekristenan. Kenapa? Ada banyak alasan, salah satunya adalah mungkin ingin menyesuaikan diri dengan atmosfer beragama di Indonesia yang percaya keutuhanan yang Maha Esa, atau mungkin ingin menyesuaikan secara sederhana iman Kristen dengan iman Yahudi yang percaya pada satu Allah. Tapi lazimnya kekeliruan itu muncul dari dalam gereja itu sendiri. Maka hari ini kita belajar bahwa kesatuan hakikat Allah, ketigaan pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini harus dijaga sama pentingnya. Dia bagikan 2 sisi ketika kita berjalan di atas seutas tali. Ya. Anda tidak boleh miring salah satu atau ke tempat yang lain. Anda harus berjalan dengan seimbang,
Ya. Jangan kemudian terjatuh ke kiri dengan menolak keesaan hakikat Allah. Jangan jatuh ke kanan dengan menolak ketigaan pribadi ilahi itu. Dan jangan berhenti. Karena kunci seseorang yang berjalan di atas tali itu dengan tongkat penyeimbang adalah berjalan. Anda berhenti, Anda akan jatuh. Berjalan, tapi dengan sadar, dengan waspada. Ada bahaya terjatuh ke sisi yang satu atau sisi yang lain. Berjalan itu mengilustrasikan perjalanan iman kita bersama dengan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pada akhirnya, saya mengundang kita semua untuk kembali kepada prinsip yang pertama dan yang kedua. Misteri dan puja-puji, doksologi. Karena apa yang paling penting dengan doktrin Trinitas ini adalah kekaguman kita pada misteri Allah yang sungguh mencintai kita melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga doktrin apapun yang berbicara tentang Allah Tritunggal harus dimulai dan diakhiri dengan sebuah puja-puji. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, ketiganya yang esa. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kepada Anda yang mendengarkan tayangan ini, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan tolong Anda memakai nomor yang tersedia di layar ini. Ajukan pertanyaan yang masih mengusik Anda tentang doktrin Allah Tritunggal, dan sebaiknya tidak bertanya tentang hal-hal di luar doktrin ini, karena ada kesempatan yang lain. Pakai nomor yang ada di layar ini, dan saya akan berusaha semampu saya dalam keterbatasan saya untuk menjawabnya di minggu yang akan datang. Dan saya, jika masih ada waktu, akan melanjutkan dengan bagaimana doktrin ini punya arti praktis dalam kehidupan kita. Sekian, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih sebab kami boleh mencicipi kekayaan misteri Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Putramu Yesus Kristus, menguatkan kami di dalam Roh-Mu yang kudus, membentuk identitas kami sebagai umat Allah Trinitas, umat cinta kasih. Terima kasih kami boleh belajar tentang siapa Dikau ya Allah, yang sudah menyatakan diri, menciptakan kami, menyelamatkan kami. Dan dengan itu kami punya arti dan makna bagi hidup ini. Terima kasih untuk teks-teks Alkitab yang boleh kami baca, yang makin meneguhkan kami bahwa Dikau sungguh Allah persekutuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang bersama-sama merangkul kami di dalam keselamatan yang abadi itu. Terpujilah Engkau ya Allah. Kata-kata hamba-Mu sungguh tak sempurna dan terbatas, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menerjemahkan kembali dalam konteks hidup kami masing-masing, di dalam keterbatasan kami masing-masing. Terpujilah Dikau ya Allah. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara-saudara.